Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sedang menantikan janji Tuhan digenapi? Banyak orang hari ini sedang bergumul menanti jawaban doanya digenapin Tuhan. Pingin ngalami terobosan, ngalami breakthrough. Pingin keluarganya dipulihkan, keuangannya dipulihkan, usahanya dipulihkan. Hidupnya dipromosi Tuhan. Pelayanan dipakai secara dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan. Sedang menanti. Sedang menunggu kapan waktunya, kok masih lama, belum terlihat nih awan sebesar telapak tangan, kok masih jauh rasanya. Kadang Tuhan biarkan kita ini menunggu, karena waktu menunggu adalah waktu terbaik buat kita, untuk kita belajar percaya sama Tuhan. Dengan menunggu kita belajar percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan lihat banyak tokoh di dalam Alkitab itu menunggu dalam proses waktu yang lama. Abraham menunggu janji Tuhan digenapi atas hidup. Perlu waktu bertahun-tahun. Yusuf butuh waktu bertahun-tahun. Daud butuh waktu yang lama, bertahun-tahun, sampai dia digurapi menjadi seorang raja. Semua proses dibutuhkan waktu. Yesus pun butuh waktu 30 tahun sampai dia pelayanan, terjun dalam pelayanan. Menunggu waktu Tuhan adalah hal yang terbaik sebenarnya. Tapi banyak orang bosen. Kok belum terjadi breakthrough? Kok belum terjadi terobosan? Kok masih begini-begini aja ya? Kenapa kok masih begini aja? Bapak Ibu kenal saya hari ini, itu tidak langsung ujuk-ujuk kenal. Dibutuhkan proses yang lama buat saya. Dari tahun 97 saya sudah terlibat banyak pelayanan. Sampai tahun 2021 baru banyak orang kenal saya. Dulunya saya ini sudah pelayanan, tapi orang nggak kenal saya. Dalam waktu proses penantian, dibutuhkan kesabaran, ketekunan, kesetiaan, hidup takut akan Tuhan. Dalam menanti janji Tuhan, saya melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginin. Saya bangun keintiman, saya persiapkan hati saya persiapkan hidup saya dengan benar di hadapan Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan promosi dan tinggikan. Tuhan pakai hidup saya dalam pengaruh yang lebih besar lagi, dalam otoritas dan pengurapan hikmat dan pewahyuan yang berbeda. Bapak Ibu sedang menantikan berapa lama? Nikmatin penantianmu bersama Roh Kudus. Menanti bersama Roh Kudus itu dibutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ini loh yang namanya bayar harga. Pikul salib sangkal diri. Dalam proses penantian kita untuk janji Tuhan digenapi atas hidup kita, itu ada harga yang harus dibayar. Harganya pikul salib sangkal diri, mati daging. Semakin kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin kita beri hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin kita bisa berserah, semakin Tuhan bawa kita untuk dipersiapkan sesuatu hal yang besar. Kenapa kok terobosan nggak terjadi sampai hari ini? Kok doa belum dijawab Tuhan? Kok belum dipromosi? Tuhan, kenapa kok aku disuruh menunggu? Karena menunggu adalah waktu terbaik. Adalah di mana Tuhan sedang berurusan dengan hati kita sepenuhnya. Tuhan sedang remukkan kita. Tuhan sedang proses. Tuhan sedang latih. Tuhan sedang persiapkan kita untuk sesuatu yang ilahi dan dahsyat di masa yang akan datang. Bapak Ibu, nikmatin prosesmu yang ada. Jalani dengan penuh kesetiaan dan hidup takut akan Tuhan. Sekarang buka di Ibrani pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Apakah langsung setahun 2 tahun digenapi? Tidak, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Apa janji itu digenapi? Dan waktu penantian janji itu digenapi, jangan bikin kesalahan. Abraham bikin kesalahan. Dia menantikan anak yang dijanjikannya, tidak langsung anak itu lahir. Tapi dia bikin kesalahan. Dia nidurin pembantunya, nidurin Hagar, akhirnya melahirkan anak namanya Ismail. Dan gara-gara anak ini bikin problem sampai hari ini. Waktu penantian, waktu hati kita ini sepenuhnya ngikutin Tuhan loh. Jalan sama Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, ngikutin sepenuhnya
langkah kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seritme dengan Tuhan. Jangan bikin problem. Pada waktu kita menanti janji Tuhan, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Abraham coba menggenapinya pakai kekuatannya sendiri. Akhirnya ketemu masalah. Sampai hari ini masalah itu terjadi. Waktu menanti janji Tuhan, kita perlu berserah, berjalan seperti yang Dia mau. Karena tujuannya kalau Tuhan sudah berjanji, pengen mempromosi, pengen memberkati, pengen memulihkan, dan Tuhan sungguh akan memulihkannya. Tapi dibutuhkan hati kita ini semakin hari semakin nempel sama Tuhan. Bukan jalan semau kita sendiri. Untuk menanti ini kita harus sabar, ekstra, hidup tekun. Perhatikan sekarang kita akan lihat di dalam ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi kita memiliki pengharapan. Pengharapan itu menjadi sesuatu yang pasti sampai pada akhirnya, sampai digenapi itu loh. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikannya. Jangan kita menjadi orang yang lamban, tapi kita ngikutin maunya Tuhan. Ujungnya kita akan menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Waktu menunggu adalah waktu di mana kita belajar berserah, menanti dengan sabar. Waktu kita diremukkan, waktu kita diproses, waktu kita memiliki pengharapan dan teguh pengharapan kita kepada janji Tuhan. Kita akan melihat breakthrough dan terobosan dari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Sekarang buka di Mazmur 53, Mazmur 5 ayat yang ketiga. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Waktu menunggu Tuhan, waktu kita berikan, waktu hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita beri sepenuhnya untuk Tuhan. Kita dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Waktu menunggu Tuhan adalah waktu terbaik untuk kita membangun keintiman dengan Dia. Di Mazmur jelaskan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan menunggu-nunggu. Menunggu itu bisa saja sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, sampai kapan? Sampai Tuhan berkehendak. Sampai Tuhan berbicara. Setia saja. Alkitab kan ngomong setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Kalau kita setia mendengar suara Tuhan, suatu hari Tuhan akan berbicara dengan kita. Benar-benar menunggu. Menunggu, just diam dalam hadiratnya. Lakukan bagianmu hari ini. Apa yang Tuhan percayakan hari ini? Pekerjaan, usaha, bisnis, karir, jabatan, atau apapun juga. Kerjakan semuanya dengan tanggung jawab. Sambil menantikan Tuhan. Cepat atau lambat, Tuhan akan turun dengan caranya yang ajaib. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Sekarang buka di Mika, pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kalau Tuhan sekali berjanji tuh, ngomong sama Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan akan dengar. Ingat tentang perumpamaan seorang perempuan yang minta pembelaan pada seorang hakim. Dia gedor-gedor pintunya hakim. Akhirnya hakim itu lakukan. Selama posisimu benar di hadapan Tuhan, pastikan posisimu benar di hadapan Tuhan. Bukan posisi sedang najis, kotor, hidup berdosa, hidup penuh kepahitan, hidup ngawur, hidup berantakan. Saya bilang posisi hati kita harus benar dulu di hadapan Tuhan. Dapatin hatimu kudus suci. Yang tahu sendiri hatimu benar di hadapan Tuhan apa tidak adalah dirimu sendiri. Minta Roh Kudus koreksi sampai kedalaman batinmu. Ketika posisimu benar di hadapan Tuhan, doa sama Tuhan, nangis sama Tuhan, jerit sama Tuhan, teriak sama Tuhan, dan Tuhan akan dengar. Beri korban, beri persembahan, dedikasikan hidupmu, tubuhmu, jiwamu jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Beri semuanya untuk Tuhan. Dan ketika engkau lakukan itu dengan setia, engkau beri yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan mendengar seruanmu. Bayangin Bapak Ibu, Dia adalah Bapa yang baik. Bapak Ibu, orang tua kita, waktu kita kecil lapar, ketika kita lapar, kita minta nasi, nggak dikasih loh. Kerikil atau pasir. Bapak di dunia, waktu minta ikan nggak dikasih ular. Waktu minta roti nggak dikasih batu.
tetapi dia real diberi makanan. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia yang akan jagai. Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang setia. Ketika hidupmu benar di hadapannya, hidupmu takut akan Tuhan, apalagi hidupmu menyenangkan Tuhan. Tuhan lihat air matamu ketika kau menunggu dan menantikannya. Tuhan tidak akan tega. Dia akan bersegera. Ingat, ketika bangsa Israel bikin kejahatan dan dia bertobat sungguh-sungguh, nangis di hadapan Tuhan, teriak sama Tuhan, dan Tuhan dengar pertolongan ceritanya, dan Tuhan tidak tega. Akhirnya pertolongan Tuhan turun. Ingat tentang kota Niniwe yang harus dibinasakan. Tetapi bangsa Niniwe, para rajanya, para rakyatnya, dia berdoa mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kota besar itu diluputkan dari murka Tuhan. Apalagi kita hari ini, tubuh kita adalah jadi baitnya Tuhan. Kita adalah jadi baitnya Tuhan, baitnya Allah hari ini. Di dalam perjanjian Allah bersemayam di dalam tabernakel. Tetapi hari ini Allah bersemayam di dalam diri kita. Tubuh kita menjadi baitnya Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Allah yang maha perkasa, Allah yang luar biasa tinggal dalam diri kita. Apalagi kalau kita ini berjalan sesuai dengan maunya. Kita berjalan sesuai dengan ketetapannya. Tuhan Allah yang baik, Dia akan bersegera turun menolong hidupmu. Santai saja, nikmatin Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Seorang petani menunggu hasil panennya. Dia nggak tahu kapan waktunya panen. Tapi dia setia menunggu. Kalau belajar menjadi orang sabar, belajar sama petani. Ketika padinya sudah disemai dan dimulai ditanam, dia harus nunggu mulai tumbuh bulirnya. Bulirnya nggak langsung bisa dipanen. Nunggu bulirnya sampai berisi dan penuh tua, baru bisa dipanen. Butuh waktu. Menunggu Tuhan, itu artinya memberi hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ngikutin maunya Tuhan. Bukan kita paksa Tuhan ngikutin mau kita. Kita yang harus ngikutin Tuhan. Kita berjalan seperti waktunya Tuhan. Kita beri hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Relax, gak usah ngeluh. Gak usah jerat-jerit sama pendeta. Minta dikonselingin. Datang sama Tuhan. Cari Tuhan sendiri. Kenalin Tuhanmu. Kenalin firman. Belajar firman. Nantikan Tuhan. Tuhan sedang mengajarin hidup untuk menantikan terobosan ilahi yang dahsyat dalam hidupmu. Relax aja. Gak usah gerusa-gerusu. Jalanin hidupmu dengan apa adanya. Nikmatin berjalan sama Tuhan. Orang menunggu-nunggu, waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Sampai kapan? Ya waktunya Tuhan, terserah Tuhan. Kita kok maksa-maksa Tuhan? Kita nggak bisa paksa Tuhan. Tapi kita mau ngikutin waktunya Tuhan. Ketika Tuhan dapatin hatimu, benar, hatimu mencintai, hatimu bisa meluluhkan Tuhan. Tuhan sendiri akan bersegera bikin breakthrough dan terobosan atas hidupmu. Tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan. Aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Berkali-kali nanti pelajarin seluruh cerita di dalam Alkitab. Orang yang menantikan Tuhan. Abraham menantikan Tuhan. Yusuf menantikan Tuhan. Daud menantikan Tuhan. Semua tokoh di Alkitab ketika dia berdoa, dia menantikan Tuhan. Menunggu. Dan saat menunggu adalah saat di mana penyerahan atas seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu harus diserahkan jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Penyerahan artinya kita serahkan sepenuhnya. Biar Tuhan sendiri yang beracara. Biar Tuhan sendiri yang berkuasa atas hidup kita. Bukan kita yang nonjol-nonjolin diri. Bukan kita yang paksa-paksa diri. Kita ngikutin ritme Tuhan. Makanya waktu di dalam proses, tambah bergaul sama Tuhan. Semakin kau diproses Tuhan, semakin kau dipersiapkan Tuhan, semakin menunggu waktumu, semakin kamu bangun keintiman dengan Tuhan. Semakin bangun keintiman dengan Tuhan. Setia, langkah demi langkah, jalan terus sama Tuhan. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan urapi, minta Tuhan jagain, minta Tuhan proteksi. Dan Tuhan akan pelan-pelan buka jalan atas hidupmu. By proses. Ikut Tuhan itu gak ada yang instan. Selalu lewat proses. Dan proses itu namanya proses permukaan. Proses mati daging. Pikul salib sangkal diri. Proses prepare persiapan. Saya persiapkan diri saya bertahun-tahun ikut Tuhan. Puasa, doa, belajar firman, cari Tuhan. Saya setia melayani 2-3 orang. Saya setia. Saya lakukan seperti yang Tuhan mau. Karena di ujungnya saya melihat Tuhan akan promosi saya. Tuhan akan percayakan hal besar dalam hidup saya. Tuhan akan berkatin saya. Ketika Tuhan bentuk saya, proses saya setia. Jalan aja sama Tuhan. Jagain sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Waktu kita
mempersiapkan hati kita ini tetap benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan lihat. Semua apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun sikap hati yang di dalam kita ini, Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan lihat. Pada saatnya Tuhan muncul dengan pertolongannya yang ajaib. Menanti, artinya engkau belajar berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mematikan semua keinginan dan hawa nafsumu. Ngikutin kehendak Roh Kudus. Bukan jalan seenakmu, bukan berpikir seenakmu, bukan semaumu sendiri. Banyak orang Kristen gak punya etika, gak punya tata krama. Dia maksa Tuhan. Dia maksa Tuhan ini dan itu. Tuhan itu baik loh. Kalau engkau maksa ngotot, nanti benar-benar diturutin, tapi resikonya kamu akan tanggung sendiri. Kita ini berjalan harus sesuai dengan sekehendak Tuhan, semau Tuhan. Saya sudah pernah kasih contoh tentang Hizkia. Hizkia menurut rencana Tuhan yang sempurna, dia harusnya mati. Tetapi dia ngotot sama Tuhan. Tuhan kalau kita ngotot, Tuhan itu seringkali ngalah sama kita. Karena dia Bapak yang baik. Dia ngotot minta perpanjangan, diperpanjang 15 tahun. Pada waktu perpanjangan, umurnya dia punya anak namanya Manasye. Dan gara-gara Manasye, ini seluruh bangsa Israel jadi nyembah berhala. Dan turun murka Tuhan. Kita harus ngikutin tepat seperti apa yang Tuhan mau. Maunya Tuhan, waktunya Tuhan. Tuhan, kalau kita ngotot sama Dia Allah yang baik. Dia akan turutin kita. Tapi risikonya kamu akan tanggung sendiri. Jangan cari gara-gara kalau ngikut Tuhan. Jalan aja maunya Tuhan. Nurut sama Tuhan. Jadi orang Kristen itu jangan ngotot gitu loh. Orang meski begini, meski begitu. Teriak, jerat-jerit, begini. Kamu nanti capek dan lelah. Ngikut Tuhan itu relax. Ngikut Tuhan itu enjoy. Ngikut Tuhan itu gak perlu keluarin otot leher, bersih tegang leher. Itu gak perlu. Enjoy. Semakin kamu bisa menyerahkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan, semakin kamu bisa relax, semakin kamu bisa enjoy. Tapi kalau kamu hari ini masih ngotot, masih teriak-teriak, masih merasa benar, merasa pinter, merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu, kamu pakai kekuatanmu sendiri untuk menyelesaikan masalahmu, kamu bukan berserah sama Tuhan. Tambah lama. Musa pun diproses Tuhan, Abraham diproses Tuhan, Yusuf diproses Tuhan, Daud diproses Tuhan. Yesus pun dia perlu waktu nunggu 30 tahun sampai dia bisa memberitakan Injil, terus menunjukkan dirinya bahwa dia adalah juru selamat di muka bumi ini. Hari ini kalau engkau sedang menunggu Tuhan, menanti Tuhan, nikmatin sambil tersenyum dan bahagia. Terima kasih Tuhan. Kau mau apa dalam hidupku? Mau hatiku? Mau jiwaku? Mau kemauanku, mau cita-citaku, ambil wis Tuhan, wis aku tak nyerah. Aku ngikutin apa yang kau mau saja. Aku mau nunggu sampai engkau nyatakan kekuatan kuasamu. Jangan paksa. Menunggu adalah seperti ibu yang menunggu kandungannya lahir. Ketika dia baru umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia perlu waktu menunggu sampai 9 bulan, waktu yang tepat tuh. 9 bulan lebih berapa hari, akhirnya dia bisa melahirkan. Kalau dipaksa lahir, itu anak nanti jadi prematur. Akhirnya banyak kekurangan, bisa terjadi problem, terjadi banyak hal yang mengerikan. Dibutuhkan waktu yang tepat. Menunggu adalah menunggu waktunya Tuhan. Menunggu diproses Tuhan, menunggu dibentuk Tuhan, menunggu, belajar, menanti hati kita sepenuhnya dibentuk, dipersiapkan untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Engkau sedang menunggu masalahmu selesai, nunggu pulih keluargamu, nunggu suamimu yang gila itu mulai sadar kembali, yang sedang kabur dengan selingkuhannya mulai balik lagi. Setia. Lakukan bagianmu hari ini. Cintai Tuhan, kasihin Tuhan, dedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dan dahsyat. Tuhan sendiri akan berperkara. Tuhan sendiri akan lakukan hal yang ilahi. Dan namanya akan dipermuliakan atas kehidupan kita. Jalan terus. Enjoy. Sembah Tuhan. Beri korban. Sambil menunggu suara Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan akan berbicara step by step dan menuntun hidupmu sampai penggenapan janjinya itu digenapi. Bahkan sampai hari ini pun kita ini sedang menunggu yang ilahi yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 13,
Tetapi sesuai dengan janjinya, kita hari ini menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Hari ini kita sedang menantikan kok, langit baru dan bumi baru. Kapan waktunya? Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Menunggu memang membosankan, tapi menunggu waktu Tuhan adalah menantikan breakthrough dan terobosan. Menunggu waktu Tuhan adalah penyerahan kita. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Banyak orang gak tahan, banyak orang gak setia dalam penantian ini. Banyak orang putus asa dalam menanti janji Tuhan. Banyak orang udah lelah dan capek. Tuhan, aku udah puluhan tahun lo ngalami kayak begini. Jaga hatimu, jaga sikapmu. Tuhan pasti bikin breakthrough dan terobosan. Waktu menanti, engkau persiapkan hatimu dengan baik. Supaya ketika breakthrough dan terobosan itu terjadi, semuanya udah siap. Banyak orang menantikan suaminya berubah, tapi tanpa mempersiapkan hatinya sendiri berubah, istrinya berubah. Kalau hari ini suamimu yang sedang gila, yang gak bertobat itu masih kabur dengan perempuan lain di luaran sana, untuk balik, kamu nunggu Tuhan. Kamu persiapkan sikapmu yang manis, perkataanmu, karaktermu, kelakuanmu. Ketika suamimu benar-benar balik, dia siap. Loh, bener loh, istriku udah berbeda. Dia memiliki karakter Kristus. Bahkan sebaliknya, suami pun sedang menanti istrinya yang sedang gila pun juga dibutuhkan waktu menunggu. Dan waktu menunggu adalah waktu perubahan. Waktu berubah. Kalau kita sedang menunggu terobosan itu, siapkan hati kita, persiapkan. Ketika persiapan itu sudah matang dan siap, ketika waktunya terobosan itu datang, kita udah relax, enjoy, jalan aja sama Tuhan, ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Bukan malah gedandapan. Gedandapan itu apa artinya itu? Gerusa-gerusu, kalang kabut, karena nggak prepare. Waktu menunggu adalah waktu mempersiapkan diri, mendewasakan diri, semakin memiliki karakter ilahi. Dan ketika breakthrough dan terobosan itu terjadi, engkau sudah siap dipromosi, diberkati, menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Waktu menunggu adalah waktu persiapan. Waktu merubah hati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Waktu menunggu adalah waktu pikul salib, sangkal diri, mati daging, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu, buat firman-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami. Biar apapun yang kami alami, kami mau setia menanti Engkau untuk menunjukkan kasih setiamu atas hidup kami. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman itu nempel dalam hati kami, terpatri dalam loh batin kami. Berkat-Mu berkelimpahan atas hidup kami Tuhan. Firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang sedang bergumul, sedang berjuang, sedang menanti breakthrough dan terobosan. Berikan ketekunan, kesetiaan, kesabaran, melihat janji itu digenapi atas hidup mereka. Terobosan itu terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, dan pengagungan. Buat Raja kami yang maha mulia dan maha perkasa, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang maha kudus. Kami percaya Tuhan, penantian kami tidak akan sia-sia. Kami akan melihat Tuhan sendiri campur tangan secara ilahi, melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus Kristus, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu.